Barangkali teman-teman Oke, sekalian juga. selamat sore. Ya, sudah Pak, sudah dengar suara saya. Ya. Terima kasih Pak Dr. Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sis, Bu, Prof. Amin, Prof. Aryati. Terima kasih sudah semua sampaikan paparannya dan juga pembahasannya. Memang kata kunci yang terkait dengan semuanya ini adalah bagaimana kesiapan logistik atau kesiapan dari material itu menjadi sangat penting. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Indra, demikian juga dengan Bu Lid. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon slide saya bisa disampaikan. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini memang ini adalah masalah global sehingga kebutuhan seluruh dunia adalah sama. Di mana kita tahu bahwa penerbangan pun untuk ke Indonesia di mana kargo itu juga sangat terbatas. Nah itu juga menjadi kendala, tapi terlepas dari kendala yang ada, pemerintah sudah melakukan relaksasi dalam rangka tata niaga impor. Mohon slide saya bisa ditayangkan. Bisa slide saya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, relaksasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan masuknya alat kesehatan untuk penanganan COVID. Sudah dimulai dengan Perpres nomor 9 yang merupakan perubahan terhadap keputusan Presiden nomor 7 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus. Di situ secara eksplisit sudah diatur bahwa dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19, maka pimpinan kementerian lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ketua Gugus Tugas di sini atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor yang bisa dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Kepres ini maka telah ditetapkan maaf, slide saya belum bisa ya. Dua regulasi, yaitu yang pertama adalah keputusan Menteri Kesehatan tentang nomor 218 tahun 2020 tentang alat kesehatan diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang dikecualikan dari perizinan tata niaga impor dalam rangka penanggulangan coronavirus. Regulasi yang berikutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tentang pemasukan alat kesehatan melalui mekanisme jalur khusus atau yang biasanya kita kenal dengan istilah SAS, Special Access Scheme. Dengan adanya tiga regulasi ini, Kepres, Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan, maka sejak tanggal 30 Maret 2020, pemasukan alat kesehatan, termasuk alat kesehatan in vitro diagnostik dan PPRT, tidak memerlukan izin edar dan tidak memerlukan rekomendasi Special Access Scheme dari Kementerian Kesehatan. Semua rekomendasi diterbitkan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Pelaksana Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk relaksasi regulasi yang bisa diambil oleh pemerintah dalam rangka percepatan semua produk yang kita butuhkan bisa masuk ke Indonesia. Memang sampai sekarang tadi beberapa pembicara juga sudah sampaikan, masalahnya ini kebutuhan pada saat yang sama seluruh negara membutuhkan barang yang sama. Sehingga kami mendengar terakhir ada satu alat kesehatan yang sudah di pesawat akhirnya diturunkan karena ada kebijakan dari negara-negara tersebut bahwa ekspor ditutup. Nah ini memang dibentukkan
diplomasi antar G2G yang dilakukan oleh BRIC itu sudah langkah yang sangat tepat, dan itu nanti bisa berkoordinasi terus dengan kami, dan kami nanti dengan Kementerian Luar Negeri untuk pembahasan sejarah G2G sehingga barang-barang tersebut ada percepatan untuk bisa diangkut ke Indonesia. Hal ini sudah kita lakukan untuk bahan baku, beberapa bahan baku untuk penanganan COVID dari India, karena di sana lockdown, tidak ada pengiriman barang melalui kargo, sehingga ini diplomasi antara G2G itu sangat diperlukan untuk bisa pengiriman barang dari luar negeri. Itu saja yang mungkin bisa saya share, Bapak Ibu sekalian. Slide ketiga ini adalah terkait dengan alur bagaimana melakukan pengajuan rekomendasi dari BNPB atau Ketua Gugus Tugas melalui sistem Indonesian Single Window. Ya, jadi secara elektronik bisa dilakukan baik untuk barang-barang yang akan masuk untuk donasi maupun untuk komersial. Ini memang semuanya sudah diberi relaksasi. Demikian Dr. Tonang yang bisa kami share dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iko, teman. Sepertinya nanti masih banyak pertanyaan. Maaf. Ada sebelum ini waktunya agak mepet. Kalau kami boleh mohon izin, biar ada kesempatan yang bertanya dulu, sebelum nanti kami mungkin sedikit penutup dari para pembahas. Monggo barangkali ada pertanyaan yang bisa masuk langsung sebelum nanti masuk ke pertanyaan tertulis. Dr. Lia, barangkali ada yang bisa langsung menyampaikan pertanyaan dari peserta webinar. Belum ada. Pak Wahyudi, ada yang Pak Wahyudi, monggo, silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Wahyudi. Ya, mau bertanya terkait dengan TCM, apakah hingga detik ini reagennya itu sudah tersedia, Bapak Ibu? Cukup Pak Wahyudi? Cukup itu aja. Ya, terima kasih. Monggo langsung barangkali berkenan Dr. Indra, masih kontak, masih sambung? Ya, baik. Mohon dokter, apakah dapat dijawab dengan soal reagen? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tentu juga regens baik PCR tadi juga disampaikan. Saya regens PCR yang TCM itu kami misalnya di Amerika. Kalau sampai saat ini untuk sampai di Indonesia belum. Jadi kalau kita dalam proses untuk sampai ke Indonesia itu dijanji bulan April akhir. Itu janjinya. Jadi tadi juga Bu Eko sampaikan bahwa semua punya kebutuhan yang sama, negara semua membutuhkan yang sama. Jadi biasanya delay itu juga Bu Idi sampaikan, delay itu karena kebutuhan daripada negara itu barangnya sama. Tetapi kalau cartridge-nya kami sudah pesan. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Sekalian dokter, kalau sudah ada Kemenkes yang 234, apakah berarti pelaksana TCM ini nanti juga bisa dibuka untuk semua laboratorium yang memenuhi syarat atau bagaimana, Dr. Indra? Jadi kalau yang memenuhi syarat kami sebenarnya sudah petakan tadi yang saya sampaikan. Kami juga persiapkan untuk install software, kemudian juga tentu mempersiapkan tadi yang seperti disampaikan oleh Kabadan. Tapi kalau TCM ini cukup dengan BSC, Biosafety Cabinet juga yang sederhana, tetapi BSL2 juga ada yang sudah punya. Jadi itu yang sudah memenuhi syarat kita masukkan di dalam tahap pertama. Jadi yang tahap pertama itu kita akan install minggu depan, kita akan install semua sistem ke dalam, karena dia cuma software yang bisa kita kirim, jadi ini sudah bisa dilakukan. Berarti laboratorium swasta yang memang memenuhi syarat pun
barangkali dapat diizinkan untuk melakukan pemeriksaan metode TCM ya. Kalau kita lihat persyaratannya bisa, ya pasti kita akan buka. Tapi tentu kita akan bertahap. Karena tadi saya lihat saya punya pemaparan itu ada tahap pertama dan tahap kedua. Di dalam tahap pertama tentu kita sambil mempersiapkan yang tahap kedua. Gitu Pak. Oh iya. Iya, terima kasih Ibu. Berikutnya ada Ibu Sinta Arya yang akan bertanya. Apakah sudah tersambungkan? Ibu Sinta Arya. Halo, selamat siang Ibu Sinta Arya. Belum tersambungkan, Kak? Baik, sambil menunggu, mohon izin ke Pak Siswanto kami matur terkait kebijakan penggunaan rapid test dalam pandangan Litbangkes, bagaimana sih Bapak? Penggunaan rapid test dari arah pandangan Litbangkes, bagaimana menempatkannya terhadap pemeriksaan real time PCR? Mohon izin, monggo Pak Siswanto. Mohon audionya Pak Siswanto dinyalakan teman-teman ya. Iya, jadi gini, mungkin ada dua hal yang saya ingin nambahkan yang Bu Windra tadi. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang surat edaran Menteri Kesehatan nomor 234 yang tahun 2020. Di mana pada prinsipnya kalau mau saya ringkas kan gini, semua institusi kan gitu ya, kalau mau saya ringkas ya, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai BSL 2, kemudian mempunyai real time PCR, mempunyai SDM kompeten, kemudian SDM-nya biasa menangani virus infeksius, kemudian menerapkan biosafety, biosecurity dan good laboratory practice diizinkan, diizinkan. Tetapi dalam konteks ini pembiayaan gimana? Pasti ini akhirnya kan swasta pasti tanya, lo biaya gimana gitu. Nah tentunya di dalam prinsip wabah itu kalau secara ilmu public health adalah pelayanannya masuk dalam public goods namanya, artinya barang publik. Kalau itu barang publik maka semua konsekuensi pembiayaan harus ditanggung oleh negara atau pemerintah. Nah, tentunya bisa APBN, bisa APBD. Nah mungkin dalam waktu dekat saya akan, bukan saya sebenarnya itu tugasnya Dirjen Yankes, tapi saya sudah menghitung biaya satuannya ya ditambah sedikit jasa begitu, untuk sampaikan kepada Dirjen Yankes. Jadi nanti dalam waktu dekat mungkin melalui Dirjen Yankes atau Pak Menteri akan membuat edaran tentunya bagaimana pembiayaannya. Nah, pembiayaannya ujungnya adalah klaim kan gitu. Jadi saya kira caranya adalah klaim. Kecuali yang tidak indikasi, memang ada yang atas permintaan sendiri itu yang agak repot memang ya. Jadi kan ada yang orang sehat minta di swab atas permintaan sendiri, barangkali itu hal lain. Kemudian bagaimana dengan rapid test? Sebenarnya rapid test ini bagiannya Bu Windra ini kan sudah ada pedomannya. Jadi kalau kita bicara tentang katakanlah tes itu yang yang tinggi kan real time PCR atau kuantitatif PCR. Kemudian di bawahnya itu juga ada yang deteksi antigen cepat, jadi dalam bentuk chips, kemudian TCM. Nah, ketiganya itu kan boleh dikatakan satu klaster itu. Satu klaster bisa dikatakan uji biomolekuler. Kemudian sekarang ada pembagian rapid test antibody kan gitu. Lah, kalau tidak salah di dalam pedoman itu, di dalam rapid test antibody itu memang harus hati-hati. Jadi artinya digunakan untuk yang orang dalam pemantauan, jadi artinya ODP ya. Terus kemudian kalau dia positif, nah itu bisa dua, bisa follow up atau dia dikonfirmasi dengan uji PCR ya. Kemudian kalau dia dengan gejala tentunya harus, kalau yang PDP harus dikonfirmasi dengan uji PCR. Sementara kan seperti itu. Tapi sebelum ini kita pengalaman dari HUB misalnya, saya setuju dengan Prof. Aryati tadi. Jadi sebetulnya dalam konteks diagnosis ya, dalam konteks diagnosis tata laksana kasus di rumah sakit itu bisa menggunakan uji-uji yang lain. Jadi misalnya ronsen kan itu kan sudah ada bukti ilmiah, gambaran ground glass opacity misalnya ya, dengan CT scan ya. Kemudian dengan darah lengkap, mungkin leukopenia, itulah yang bagian dari tata laksana kasus di rumah sakit ya.
Karena PCR itu lebih pada surveillance dia untuk mitigasi sebenarnya tujuan utamanya. Saya kira begitu Pak Tono. Terima kasih sekalian Pak Siswanto, mohon lanjut sedikit Pak Siswanto. Beberapa teman rumah sakit swasta bertanya kalau dengan Kemenkes 234 kan terbuka peluang bagi rumah sakit swasta untuk ikut memeriksa. Nah, bagaimana prosedur pelaporannya ke Litbangkes? Kalau yang ditunjuk oleh Kemenkes sudah ada aplikasi itu yang swasta. Betul. Jadi gini Pak Tonang, pelaporan itu sekarang sedang masa transisi memang ya. Masa transisi di take over oleh PAOJ yang ada di Dirjen P2P. Mengapa begitu ya? Karena kan kita sadar betul bahwa begitu lab jejaring itu menjadi luas, tidak semua lab itu kendali Badan Litbang. Badan Litbang kan menjadi kerepotan. Jadi nanti akan digeser ke PAOJ. Cuma aplikasi yang sudah dikembangkan Litbang mungkin di take over. Jadi kan sudah ada all record apa begitu. Betul. Supaya apa? Supaya datanya bisa digunakan untuk surveillance dan sehingga menjadi data tunggal ya yang bisa jadi harus tetap lapor ya. Meskipun memang isinya lapornya dua. Jadi satu untuk kepentingan rumah sakit sendiri ya kan gitu ya. Satu untuk kepentingan surveillance dan data nasional pasti penting. Jadi harus dilaporkan ya, harus itu mutlak. Dan praktek semua negara juga saya kira sama. Saya kira begitu Pak. Ya, Pak Turun, kami menunggu nanti kejelasan setelah dari Bapak. Mohon, tadi sudah ada yang online, jadi tidak sih Bu Santi tadi? Belum ada? Kalau belum ada, Nun Sewu, Prof. Amin, ada pertanyaan. Berita terakhir kan ada serotipe virus yang disebut-sebut ada ABC. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kemampuan deteksi dan mungkin juga ke arah surveillance, Prof. Amin? Mohon penjelasannya, Prof. Oh, baik, terima kasih. Ini kan virus relatif baru, jadi informasinya akan terus berkembang. Yang dulu dikatakan hanya satu jenis, nanti lama-lama pasti akan ada berbagai varian-varian. Apalagi kita sudah bisa cermati dari laporan, misalnya kita baca di laporannya GIS8 itu, satu virus sama-sama SARS coronavirus 2, tapi yang ditemukan di masing-masing negara itu kan bisa dibedakan satu sama lain. Dan itu di satu sisi memang punya manfaat, artinya kita bisa tahu virus yang ada di satu negara itu asalnya dari mana. Indonesia juga kita harapkan demikian. Dalam beberapa saat lagi kalau kita sudah bisa melakukan sequencing virus-virus yang ada di Indonesia, kita akan bisa tahu persis melalui molekular epidemiologi virus yang ditemukan misalnya di Jakarta Barat itu apakah sama dengan yang Jakarta Timur misalnya. Itu belum tentu sama. Saat ini kan kita baru mengikuti pola epidemiologi berdasarkan kontaknya, tapi belum dibuktikan secara molekuler. Jadi kedepannya memang kita akan mencermati, tapi saat ini memang ada satu laporan atau publikasi yang menyatakan kemungkinan akan ada beberapa tipe atau subtipe atau apapun namanya. Mungkin saja itu akan membuat kita lebih repot dalam membuat diagnosis, utamanya serologi sih sebetulnya. Kalau molekuler pasti akan terdeteksi, tapi kalau serologi itu mungkin responnya jadi berbeda. Itu juga mungkin yang menjadi penyebab kenapa satu rapid test dengan rapid test lainnya itu punya sensitivitas dan spesifitas yang berbeda. Mungkin itu juga karena antigen yang dipakai juga beda-beda. Ya, tapi sekali lagi saat ini secara internasional itu semuanya sedang digarap, belum sampai pada kesimpulan bersama. Nanti akan mengumumkan pasti WHO pasti. Terima kasih, Prof. Lanjut ke Prof. Aryati, tadi betul bagaimana implikasi ke arah diagnostik serologi, Prof. Kalau memang betul ada perbedaan serotipe ini. Monggo, Prof. Ya, terima kasih, Dr. Tonang. Jadi kalau yang kita terus terang saja kan semua informasi itu sangat cepat ya Dok ya. Kalau menurut saya, walaupun ada serotipe yang baru sekalipun, selama itu masih di dalam coronavirus yang sama, tentu itu semua akan menyebabkan
tetap akan bisa dideteksi juga. Karena setahu saya yang dipakai untuk serologi rapid test ini kan menggunakan spike dan N. Jadi kedua-duanya itu sama-sama hal yang menurut saya mirip satu dengan yang lain. Jadi menurut saya sih dalam hal deteksinya sih masih nggak ada masalah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan produksi antibodi itu baik IgM maupun IgG itulah yang berbeda. Seperti yang saya kemarin sampaikan waktu webinar yang kemarin siang juga versi yang mengadakan, itu saya membaca dari jurnal itu bahwa IgM maupun IgG yang diproduksi oleh mereka yang severe kondisinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang non severe. Jadi artinya itulah yang mungkin ditakutkan oleh pemerintah yang dikatakan sensitivitas yang rendah dalam arti false negatif itu tadi kemungkinan karena mungkin termasuk yang seperti OTG atau ODP atau yang ringan yang itu mungkin saja dia meningkat antibodinya ada tapi di bawah deteksi dari alat. Begitu Dokter Tonang. Jadi artinya kalau dari sisi saya dalam pendeteksian antibodi untuk serotipe yang tadi ada ABC dan itu saya kira tetap akan terdeteksi sejauh orang tersebut misalnya menderita penyakit yang berat. Itu insya Allah tuh akan terdeteksi. Tetapi kalau dia ringan justru itu yang mungkin nggak terdeteksi. Mungkin saya kalau boleh menanyakan Dr. Tonang, kebetulan ada Dr. Siswanto dan juga Dr. Windra. Jadi untuk swab yang sekarang ini tadi kita lihat bahwa selalu disampaikan dari yang lab pertama PCR harus selalu dikirimkan ke Balitbangkes. Nah, itu apakah yang pertama ini sudah boleh memberikan hasilnya? Karena beberapa kejadian di mana dari lab yang pertama PCR itu negatif, pasien sudah ada yang dikeluarkan dari ruangan RIK. Namun beberapa hari kemudian, setelah ada hasil dari Balitbangkes, hasilnya positif, pasien yang sesak tadi dimasukkan lagi ke RIK. Nah, seperti itu apakah semua ini kan saya melihat nih bagus sekali sudah mulai dibuka kan. Semua lab-lab itu yang memang dianggap sudah berkualitas, sudah terstandar, itu boleh mengerjakan PCR. Dan dikatakan di pelaporannya harus tetap melaporkan ke ini sampai ke Balitbangkes, tetapi juga swabnya. Swabnya itu kan juga harus apakah tetap harus dikirimkan juga ke Balitbangkes atau bagaimana? Yang berikutnya ada titipan teman menanyakan apakah boleh nih dari rumah sakit pengirim minta kontak person dari Balitbangkes untuk menanyakan kapan ini selesainya PCR-nya. Kadang-kadang teman-teman di rumah sakit itu terbatas ruangan RIK-nya sehingga sampai 5 hari misalnya tidak keluar, sampai 8 hari. Nah, saya bilang ayo kita mulai kerjakan juga darah lengkap, kita monitor sambil menunggu hasil PCR dan kerjakan juga rapid test. Sekarang ini rapid test pun dan darah lengkap digunakan di tempat kami. Tapi memang belum seragam untuk seluruh Indonesia. Mungkin itu Dokter Tonang, terima kasih. Terima kasih. Untuk yang kontak nomor saya kira jangan nanti kasihan Pak Siswanto, Bu Bibi tidak bisa tidur di telepon terus ya Pak Siswanto. Ya, tapi monggo kalau yang soal tadi mekanisme pekerjaan lab ini nanti berarti agak sebentar Pak Siswanto karena masih ada beberapa pertanyaan lain dulu. Itu tentang rapid test yang banyak muncul pertanyaan di YouTube adalah bagaimana sebenarnya kebijakan betul praktisnya kebijakan mengenai penggunaan rapid test ini baik untuk pasien di rumah sakit PDP maupun juga untuk yang surveillance di lapangan yang untuk OTG maupun yang barangkali UDP. Ini menjadi pertanyaan terus nanti Bu Widasuti dan Dr. Windra berkenan untuk memberikan penjelasan. Dr. Windra barangkali lebih dulu berkenan. Dr. Windra? Iya, baik. Sebelum monggo Dr. Ya, jadi kan sebenarnya di dalam pedoman itu RDT antibody itu dipakai 2 kali. Yang pertama, kemudian nanti 10 hari kemudian. Apabila dia positif, maka dikonfirm dengan PCR. Nah, jadi artinya rapid test antibody itu hanya untuk screening atau penapisan. Setelah saya melihat beberapa laporan dari teman-teman di seluruh Indonesia, itu ternyata hanya hasilnya itu 2,3% yang positif rapid antibody. Kemudian saya coba lagi nanya sama teman-teman nih, kalau yang setelah dapat positif, setelah di PCR, apakah dia juga positif?
ternyata ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, itu yang perlu mungkin memang kita kalau di pedoman itu sudah sangat jelas mungkin ya, karena kita waktu itu dengan Prof. Haryati juga kita membuat susun apa namanya guideline itu, sehingga ini bukan berarti kami tidak merekomendasi untuk rapid test antibody, tetapi karena ini sudah berjalan dan tentu secara uji sensitif dan spesifitas yang ada yang saya lihat di rapid test itu rata-rata sensitivitasnya itu 60, sekian persen dan yang dilaporkan itu spesifitasnya selalu mengatakan 100%. Nah, tapi itu belum diuji sampai sekarang. Jadi belum ada juga rapid test antibody yang sudah diuji oleh teman-teman di Litbangkes. Jadi belum ada hasil. Tapi katanya nanti akan ada. Nah, itu yang untuk rapid test antibody. Nah, ini yang sudah tersebar di seluruh, saya kira di seluruh provinsi, dan kami juga sebenarnya, nanti ada Bu Engko, awalnya saya kira dengan Prof. juga Haryati, kita kan waktu itu awalnya kalau yang mau masuk itu hibah, itu maka SAS. Tetapi kan setelah SAS-nya pindah ke BNPB, mungkin Bu Dirjen Farmalkes itu ternyata semua jadi bebas. Jadi sekalipun belum ada uji, jadi mungkin ini juga perlu kita sama-sama untuk mencermati. Kalau kami cuma mengatakan bahwa rapid test antibody itu untuk penapisan dan untuk screening. Saya kira mungkin itu yang Dr. Windra sekalian, Dr. Mator. Ya. Dr. Windra, sekarang Ya. mulai banyak rumah sakit bahkan juga klinik yang menawarkan pemeriksaan paket pemeriksaan COVID, ya ada yang rapid test, ada yang pakai swab, itu bahasa yang berlebihan di media sosial. Bagaimana pandangan dari Kemenkes tentang hal ini, Dokter? Apakah ada mekanisme pengawasan seperti apa, atau barangkali apa yang dilakukan untuk mencegah ya risiko untuk menjadi kebablasan nggak? Tersebut, Dokter Windra, mohon berkenan. Ya, kalau sebenarnya yang masuk itu rapid test antibody, ada beberapa Wanfo, Vivadong, dan kemudian dipakai oleh teman-teman Halodoc, kemudian ada home care sekian, kemudian rumah sakit. Kalau menurut saya, kalau uji sensitivitas dan spesifitasnya itu belum diyakini, karena itu belum ada, sebenarnya satu rekomendasi WHO belum pernah ada sampai hari ini. Cuma yang saya lihat tuh ada yang sudah FDA. Kemudian saya juga minta tolong teman-teman Pak Sis punya staff juga untuk uji, tetapi sampai hari ini pun juga memang belum ada uji. Kalau pandangan saya sebenarnya pasti teman-teman ahli akan melihat seperti Prof. Haryati tadi melihat bahwa bagaimana dengan tata laksana di laboratorium. Tapi kalau misalnya tes antibody itu belum, kalau menurut saya sih belum sebenarnya. Nah, ini yang artinya perlu kita sama-sama melihat bagaimana ada yang menguji kah teman-teman di dulu biasanya mikrobiologi UI kalau untuk uji, tetapi kemudian di Litbangkes, kemudian juga mungkin di Binfar juga sudah ada yang uji. Nah, mungkin ini yang perlu kita cari sejauh mana sih sebenarnya yang sudah dilakukan. Kalau tadi saya bilang cuma 2,3%, itu saya hanya melihat dari hasil teman-teman mengirimkan laporan kepada kami. Nah, itu pandangan mungkin Prof. Haryati ya, karena kalau di rumah sakit mungkin jauh lebih memakai ini. Kalau menurut saya belum bisa saya anggap lebih bisa diagnostik kalau saya ya. Ya mohon izin Dokter, nanti karena sudah banyak yang menawarkan, barangkali perlu ada langkah ya untuk mengantisipasi agar tujuan baiknya itu dapat tersalurkan dengan cara yang tepat. Prof. Haryati nanti tahan dulu Prof, ini ke Bu Widya Stuti dulu. Dari lapangan bagaimana ini tentang rapid test ini? Karena kan kalau Jakarta kan sudah cukup masif dibanding daerah ini. Pengalaman Dr. Widya Stuti bagaimana tentang rapid test ini untuk surveillance di lapangan? Monggo Dokter. Ya, terima kasih Pak Dr. Tonang. Jadi kami di DKI untuk rapid test ini saat ini angka positifnya 3,2% dari yang rapid yang kita sebar. Kita memang sempat menerima 2 jenis merek rapid yang ada. Yang pertama adalah pemeriksaannya protokolnya melalui darah kapiler.
Sedangkan yang kedua, rapid antibody yang kedua kami terima protokolnya adalah melalui darah whole blood atau serum. Nah, ini tentunya kami harus menyikapi dengan bijak. Kami membaca rekomendasi dari PD Patlin waktu itu bahwa rapid test antibody ini dimanfaatkan untuk kegiatan surveillance epidemiologi. Itu kami lakukan. Jadi rapid test ini kami bagikan kepada puskesmas dan rumah sakit. Jadi bukan kami memberikan pemeriksaan masif di lapangan, tetapi dalam rangka surveillance epidemiologi. Kami bagikan sesuai konsep wilayah ke puskesmas-puskesmas, kemudian untuk dilakukan screening atau pemeriksaan pada orang dalam pemantauan, ya, yang kontak erat dengan kasus confirm. Itu kita lakukan. Karena masalah efektivitas dan suatu metode praktis di lapangan, untuk rapid test yang metode yang banyak kami terima itu yang metode pelaksanaannya memakai whole blood atau serum. Teman kami di lapangan di puskesmas nggak mungkin melakukan itu dengan serum karena turun ke lapangan tracing kontak. Sehingga untuk yang datang ke vaskes, datang ke rumah sakit atau di puskesmas, orangnya yang datang, warga yang datang, kita lakukan memakai whole blood atau serum. Tetapi pada saat di lapangan turun benar-benar kontak, itu kita lakukan melalui darah kapiler. Jadi itu yang kami lakukan. Tentu sekali lagi bahwa kita harus realistis pada saat semuanya inden, di mana reagen juga belum ada. Mungkin kalau memang rapid test ini menjadi salah satu solusi yang mungkin sementara bisa dipakai, seperti tadi Prof. Aryati menyampaikan bahwa kombinasi antara PCR dan rapid itu bisa dimanfaatkan, tetapi harus ada kejelasan kapan reagen PCR itu datang. Nah, kalau rapid test ini sekarang kondisinya sudah lebih tersedia, tentu kombinasi antara hasil rapid test, pemeriksaan penunjang lain, apakah itu radiologi atau yang lain, plus klinisi menjadi suatu harus kita berani ambil keputusan itu. Dan tentunya rapid test yang mana yang direkomendasi itu harus ada. Karena tadi disampaikan oleh Dr. Tonang bahwa di masyarakat banyak sekali tawaran-tawaran. Saya bukannya melarang, tapi ini sebenarnya kan karena ada permintaan kebutuhan masyarakat dan ada supply yang memang siap. Nah, ini yang harus kita tata, jangan justru malah dihindari. Jadi harus ada penetapan, kalau memang pada saat semuanya tidak tersedia untuk PCR, kita harus berani menyampaikan bahwa sementara memakai rapid, sampai kemudian semuanya tersedia. Nah, sementara rapid itu banyak. Nah, ini rapid yang mana yang direkomendasi? Tentu kami butuh kajian dari teman-teman organisasi profesi, sehingga nanti kita tidak salah langkah. Demikian, Pak Tonang. Iya, terima kasih. Disimpan dulu ya, Prof. Aryati ya. Simpan dulu, Prof. Masih adakah pertanyaan dari peserta webinar yang baru bisa tersambungkan? Halo, apakah masih ada yang tersambungkan? Kalau tidak ada, kita nunggu dulu. Ibu Dirjen, barangkali ada tanggapan mengenai reagen-reagen ini, apakah sudah ada tanda-tanda titik terang, Ibu? Artinya dengan mekanisme tadi, kemudian tadi, barangkali kalau harapan kita, bagaimana tentang bisa datangnya alat dan reagen ini? Mohon izin, Ibu Dirjen. Suara? Belum. Suaranya belum, Ibu. Suaranya Ibu Dirjen. Suaranya Bu Dirjen kok nggak keluar? Iya, sebentar. Berkenan dicoba lagi, barangkali. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya sependapat dengan Bu dengan demikian memang relaksasi itu diberikan. Artinya kita memang import sekarang tidak perlu lagi izin edar, tidak perlu lagi special exception. Semua rekomendasi baik untuk donasi maupun untuk komersial itu diberikan oleh ketua gugus tugas. Jadi semua secara elektronik dikeluarkan oleh gugus tugas. Nah, mungkin yang perlu kita cermati di sini karena COVID kita baru hadapi beberapa bulan. Data yang tadi dimaksudkan oleh Bu Indra tidak mungkin sudah diperoleh oleh seluruh katakanlah di China ataupun di negara lain. Pasti mereka data
semua alat termasuk rapid test tidak boleh diekspor kalau belum terdaftar di China. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu pernah membaca bahwa ada beberapa negara yang mengembalikan rapid test buatan China ke China karena bagi mereka itu belum memenuhi standar. Nah, sehingga baru saja seminggu yang lalu, kalau tidak salah, China membuat policy bahwa tidak akan diekspor kalau belum terdaftar di China sendiri. Nah, ini yang mungkin kita harus lebih selektif lagi di dalam memilih rapid test yang akan masuk melalui ke Indonesia. Ini yang mungkin perlu kita selektif dan hati-hati, jangan sampai kejadian sama dengan negara-negara yang lain. Tapi pada prinsipnya rapid test itu menjadi alat atau instrumen untuk surveillance epidemiologi. Dalam hal ini dilakukan screening, itu pilihan yang tepat sementara kita menunggu alat-alat yang lain atau reagen yang sampai sekarang mungkin masih belum datang. Demikian Pak Dr. Tonang. Ibu Dirjen, mohon maaf, ini beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman rumah sakit swasta, Ibu. Mengingat sekarang memang kenyataannya memang menunggu PCR memang perlu waktu dan reagen. Sementara rapid test ini kan sudah banyak tawaran, Ibu. Apakah memang rumah sakit swasta itu dimungkinkan dan cukup mudah untuk dapat mengadakannya melalui mekanisme kemudahan-kemudahan tadi untuk rapid test, Bu, ya maksudnya rumah sakit rapid test ini penting untuk menizin, monggo Ibu. Ya, rapid test ini untuk diimport ke Indonesia sudah sangat dibuka. Jadi baik untuk donasi maupun komersial, artinya sudah dibuka, siapa saja swasta pemerintah bisa melakukan pengadaan karena masuknya aja sudah sangat dimudahkan gitu Pak. Oke. Terima kasih Ibu. Ini melegakan bagi teman-teman kami rumah sakit swasta. Matur nuwun. Kami mungkin tetap Pak, itu menjadi bagian daripada skema yang di masing-masing dinas kesehatan karena diutamakan digunakan untuk screening. Nah, screening itu menjadi bagian dari yang harus dikoordinasikan oleh BUWID. Jadi ini jadi tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi semua menjadi satu koordinasi di bawah dinas kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dirjen. Sebetulnya mau ke Pak Siswanto, tapi beliau sedang ini. Mohon izin Prof. Aryati tadi sepertinya cukup banyak yang menanti tanggapan Prof. Aryati soal rapid test tadi. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Dr. Tonang. Saya mengapresiasi Dr. Widya Stuti ya, sangat luar biasa tadi paparannya sangat rinci dan juga sudah berbuat sangat banyak bahwa kita memang harus bekerja sama dengan semua pihak dan dalam pengerjaan apapun rapid test maupun PCR itu melihat ada man, method, material, dan money tadi ya. Tapi saya ingin mengomentari sedikit tentang yang penggunaan kapiler. Memang Dr. Wid itu bahwa kita sekarang tuh kami sedang penelitian, Dr. Wid, tapi memang belum selesai. Sekilas memang kita melihat bahwa penggunaan kapiler yang tentu akan lebih mudah di lapangan itu memang sensitivitasnya lebih rendah ya, di bawah 20%. Kami pernah membandingkan dengan kapiler dan serum dari DTA, ternyata itu memang di bawah 20%. Jadi artinya menurun di bawah 20%, sekitar 20% lah turunnya di bawah yang serum ataupun yang plasma DTA. Dan saya juga memungkiri, saya setuju dengan Dr. Wid bahwa saat PCR sekarang masih belum datang, di mana saya mencoba mengontak distributornya untuk TCM bilang datangnya insya Allah dan pasti katanya di tanggal 20 ke atas ini katanya pasti, Dr. Wid gitu ya. Sedangkan yang dari Abbott dan Roche masih belum ada kabar, katanya setelah tanggal 25 gitu ya. Kalau sedangkan yang untuk yang dari TCM itu katanya akan datang tanggal 20. Jadi dikatakan akan datang tanggal 15 tapi sangat sedikit jumlahnya dan tanggal 20 ke 20 ini yang agak banyak jumlahnya. Itu katanya gitu, katanya. Dan saya setuju dengan Dr. Wid bahwa sejauh kita belum bisa mendatangkan PCR jumlahnya besar, ayolah kita gunakan dulu rapid test tapi dengan kehati-hatian dalam arti saya minta tolong ke Bu Engko juga nih
bahwa mungkin bisa mendata gitu yang masuk, apakah yang SAS lewat BNPB tadi atau itu bisa mungkin dilihat approve-nya, apakah approval dari Korean approval FDA approve ataukah tadi yang China yang tadi belum ada. Selama itu memang belum ada, memang sebaiknya tidak usah dibuka terlalu lebar kerannya gitu ya. Sedangkan yang sudah ada kelihatannya yang maaf yang kami lakukan kebetulan mungkin ya, yang di tempat kami, di tempat kerja kami di Surabaya itu kebetulan itu mungkin pasien-pasien yang berat ya. Pasien yang berat di mana setelah saya katakan bahwa IgG pada kondisi yang berat ini dia kondisi sangat tinggi gitu, lebih tinggi ternyata dibandingkan dengan yang non severe. Jadi mungkin sementara untuk yang di rumah sakit itu mungkin kalau menggunakan rapid test ini akan membantu, kelihatannya begitu. Kelihatannya ini tanda petik ya. Memang penelitian belum sungguh-sungguh selesai karena masih tahap awal kami melakukannya. Jadi tentu komentar saya Dr. Tonang, jadi kalau menurut saya rapid test masih bisa digunakan tanda petik terutama di rumah sakit pada pasien-pasien yang kondisinya memang berat gitu, yang PDP mungkin PDP yang sedang atau berat. Sedangkan yang untuk screening tadi yang dikatakan dilakukan di berbagai tempat yang sangat rendah sensitivitasnya, mungkin terjadi ya tadi dia positif antibodinya tapi di bawah kemampuan deteksi alat gitu. Jadi memang itulah tetapi tentu interpretasi tidak bisa dikatakan bahwa IgM itu akut. Pada saat kita harus lihat sekali lagi klinisnya. Tentu kerjasama dengan teman-teman di klinik, klinisi itu sangat penting bahwa klinis itu nomor satu di samping tadi darah lengkap dan kalau memang sudah lama, IgM itu turunnya sekitar 42 hari gitu. Jadi artinya itu jangan lagi dianggap sebagai positif walaupun dikatakan PCR itu ada jurnal yang saya sampaikan kemarin, PCR dikatakan pada nasofaring dapat positif sampai hari ke-38. Jadi apakah itu virus yang hidup ataukah hanya sisa-sisa RNA? Memang belum ada penelitian lebih lanjut. Mungkin sementara itu, Dr. Tonang.